Tilawah dan terjemahan Surat An-Nahl nomor 16 ayat 104 sampai 128 selesai. Ayat 104 sampai 113 tentang orang yang jauh dari hidayah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, atau dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah melimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul azab wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Ayat 114 sampai 119 tentang makanan yang halal dan haram. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan kebohongan terhadap apa? Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'd dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 120 sampai 124 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan yang baik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik atau yang mempersekutukan Allah. Syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah innahu fil akhirati laminas sholihin.
Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanyalah diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Ayat 125 sampai 128 tentang dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, surat An-Nahl telah selesai.